Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah Fatwen di rumah kita masing-masing terkait dengan keberadaan kita yang masih mengalami banyak hal termasuk di dalamnya karena COVID-19. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing dan marilah kita bersama masuk dalam panggilan ibadat. Ibadah yang kita lakukan di mana kita berada di rumah kita masing-masing dalam hal ibadah Fatwen, kesemuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menyertai ibadah di rumah kita masing-masing. Amin. Kita bersama saudara-saudara memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 4. Dapatlah kita pujikan di bait yang pertama. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Besar, mulia namanya bertanah megah. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menyatukan hati, masuk dalam doa, dan mari kita bersama berdoa. Tuhan Sang Penuh Kasih, Engkaulah Allah yang setia terhadap hidup dan kehidupan kami bersama. Wujud kesetiaan Tuhan telah memberikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, melampaui segala akal pemikiran kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan telah memberikan belas kasih dalam kehidupan kami. Tuhan memperkenankan hidup dan kehidupan pada saat ini, hingga hari-hari yang kami lalui. Tuhan, sungguh kami berterima kasih mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Berkenan Tuhan pada saat ini, kami juga akan merenungkan sebagian kesaksian iman. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan mampukan kami untuk bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berharap Tuhan selalu menemani dan bersabdalah Tuhan, kami siap untuk bisa mendengarkannya. Amin. Baik, saudara-saudara, bacaan yang dapat kita renungkan dalam ibadah Fatwen atau dalam ibadah keluarga terdapat dalam kitab Ibrani, pasalnya pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun sebagai ayat masnya dapat kita baca di ayat yang kelima dan ayat yang ke-6, terkatakan demikian. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, masih dalam suasana kita pada saat ini, ya, kita masih masuk dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Bagaimana panjenengan bersama, mampukah panjenengan bersaksi dalam kurun waktu 1 bulan yang akan kita lalui dan sudah kita lalui kurang lebih 1 minggu begitu. Bagaimana dalam kehidupan kita ini? Apakah kita masih setia untuk bersaksi, setia melayani, terlebih di saat-saat kita ini memasuki suasana yang memang kurang menyenangkan. Kita kedapatan ya seluruh antero dunia COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih,
Dalam bacaan kita ini memang memberitakan terkait keberadaan siapa Musa dan siapa Yesus. Musa, saudara-saudara, ini merupakan orang yang nomor satu. Musa, terkait keberadaan Musa dan orang-orang Yahudi meyakini bahwa Musa itu adalah top dulu. Nomor satu Musa. Musa bisa kontak dengan Tuhan Allah. Panjenengan tidak lupa bahwa Musa menerima 10 perintah Allah. Musa telah juga membebaskan orang-orang Israel dari tanah perbudakan. Orang Yahudi, saudara-saudara, meyakini benar terkait dengan Musa. Arah senternya tetap Musa. Bahkan pada saat ini, saudara-saudara, ajaran Musa, ajaran Yahudi ini masih banyak berkembang. Namun dalam kehidupan kita, saudara-saudara, meyakini bahwa Yesuslah yang paling tinggi di dalam apa yang kita yakini, bukan Musa. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang hadir dalam hidup dan kehidupan kita ini. Hadir ke dunia ini. Kitab Ibrani menyapa bagaimana orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang sudah mengenal Yesus, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi masih menomorsatukan Musa. Kitab Ibrani ini memberikan kejelasan bahwa yang paling tinggi adalah yang mempunyai rumah. Musa adalah orang yang setia terkait dengan rumah ataupun bait Allah. Tetapi Yesuslah yang mempunyai rumah. Artinya begini, saudara-saudara, bahwa Musa itu hanyalah sebagai orang yang diutus. Dia berperan sebagai nabi. Yesus, dia berperan sebagai nabi dan juga berperan sebagai Tuhan di dalam kehidupan. Memang, saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu masih merasa senang terkait kehidupan bersama dengan Musa. Artinya perintah-perintah Musa, biarpun sekali lagi dia ini orang Kristen. Boleh dikatakan masih enak zamannya Musa dibandingkan waktu mengikuti Yesus. Mengapa? Karena pada waktu itu memang tidak ada bentuk-bentuk ungkapan di dalam kita melakukan kegiatan itu, ya seperti Yesus lakukan. Hanya menjalankan perintah-perintah 10 firman Tuhan saja. Manakala orang Yahudi sudah Kristen, itu harus berkorban seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang menjadi persoalan. Bagaimana tanggapan kita selaku orang yang percaya? Di saat kita ini meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan di saat kita memasuki bulan-bulan kesaksian ini, apakah Roh Kudus tetap memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ini? Roh Kudus mampu menjadikan kita terus bersaksi dalam pelayanan ini. Saudara, kita harus paham, kita harus mampu untuk menghayati seperti Musa lakukan. Kita tahu bahwa Musa bagaimanapun juga dia itu adalah utusan yang berperan untuk membebaskan orang Israel. Kesetiaan itu menyala-nyala. Namun bagaimana kita berharap terkait dalam kehidupan kita, kita rela berkorban? Ya seperti Yesus lakukan. Tetap yang tertinggi adalah Yesus yang empunya rumah. Dia ini ahli bangunan. Saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, jangan kita ini sebagai orang Kristen ini hanya berpandangan yang enak-enak saja. Jangan berpandangan yang menyenangkan saja. Mengikuti teladan Yesus Kristus harus berjuang, harus berani mengungkapkan rasa kasih yang ada. Di tengah situasi bagaimanapun juga orang Kristen ini harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang paling tinggi.
Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yang pertama yaitu kita harus benar-benar setia kepadanya dengan penuh kejujuran yang kita lakukan. Setia dengan penuh kejujuran hati ini yang kita lakukan. Kesetiaan ini menjadikan kita ini sebagai panderek yang terus diperbarui. Kejujuran artinya memang kita tulus untuk setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang keduanya, saudara-saudara, kita haruslah mempunyai semangat yang benar-benar seperti Musa yang pernah membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Dia itu setia melakukan aturan-aturan yang ada. Setia menjalankan perintah-perintah yang ada. Untuk kita bersama, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama selaku orang Kristen berpandangan yang betul-betul setia, betul-betul jujur dari renung hati ini. Dan juga kita mempunyai semangat seperti Musa lakukan. Situasi yang sekarang ini, pandemi corona ini, baiklah kita hadapi dengan ketulusan hati. Tidak boleh kita ini saling umek-umekan terkait dengan pandemi. Kita harus tenang. Kita harus berpandangan positif. Kita harus menjalankan apa yang dilakukan oleh wakil Tuhan yang ada di dunia ini melalui program-program pemerintah yang ada. Sekali lagi, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama tetap setia, tetap menggunakan kejujuran dalam renung hati kita untuk menembah kepada Tuhan. Dan kita juga mempunyai semangat seperti Musa terkait dengan aturan-aturan yang ada, kita jalani dengan baik. Pastilah Roh Kudus akan menuntun, menguatkan kita sebagai saksi dan pelayan. Mari kita tetap beribadah, tetap kita ini setia kepada Tuhan, dan kita tetap menjalankan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui aturan-aturan yang ada. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sang Penuh Kasih dan Rahmat, ajari Tuhan kami ini untuk setia. Setia untuk bisa berbakti. Biarpun kami ini tidak bersatu dalam lingkup beribadah di gereja, kami pun Tuhan perkenankan untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan Sang Penuh Kasih dan Rahmat, ajarilah Tuhan diri kami ini tetap setia, tetap menjadi saksi-saksi-Mu yang ada di dunia ini. Dan akhirnya Tuhan, kemuliaan itu akan ada. Amin. Kita bersama memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 466a di bait yang pertama. Kita bersama masuk dalam doa syafaat dan marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati masuk dalam doa syafaat, mohon pertolongan kepadamu Tuhan. Tuhan, mampukan hidup dan kehidupan kami ini, biarpun kami bersama ini Tuhan, tetap merasakan rasa sukacita di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan, kami berharap pandemi corona ini Tuhan singkirkan dan biarkanlah kami ini terus bersukacita dan harapan kami pulih seperti sedia kala. Bapa Sang Penuh Kasih dan Rahmat, kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami berpasamuan
yang sementara ini kami kurang bisa melaksanakan seperti halnya biasa terjadi dalam setiap Kamis, setiap Minggu, ada yang Selasa dan ada yang Rabu dalam Patuen. Kiranya Tuhan sendiri yang mengetuk dalam keberadaan diri kami untuk bisa memahami di dalam melaksanakan ibadah ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami juga berharap kepadamu agar Tuhan sekali lagi memberikan diri kami semangat yang ada dan mampu bersaksi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa terkhusus untuk keberadaan saudara-saudari kami yang sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Patuen berjalan dengan baik melalui multimedia yang ada. Oleh sebab itu kami berdoa untuk segenap kru multimedia, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Demikian juga song leader dan saudara kami yang mengorjen dan juga komisi-komisi yang terkait, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Berikan kemampuan, berikan semangat yang tiada henti, dan akhirnya semua itu untuk kaluhuran Tuhan semata. Bapa Sang penuh kasih dan rahmat, ajari dalam kehidupan kami ini Tuhan, untuk mampu memberikan yang terbaik untuk keberadaan diri Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan kiranya bisa mempersembahkan persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai dupa yang harum untuk kaluhuran Tuhan semata. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Suatu harapan Tuhan menuntun mengarahkan sehingga kami beroleh suatu keselamatan. Inilah Tuhan rangkaian doa syafaat kami, kesemuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457 di bait yang pertama. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan Allah Sang penuh kasih dan rahmat, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuat kuasa Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk terus bersaksi dan terus melayani. Kiranya menyertai hidup dan kehidupan kami saat ini sampai Maranatha. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474 di bait yang pertama.